Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elvan Black di acara yang sama, Podcast Silampari. Sebelumnya saya dan rekan-rekan redaksi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa, kali ini sudah hadir satu bintang tamu, ya tokoh pemuda, tokoh masyarakat, belum alim ulama belum. Ya, dia cukup familiar di tingkat kepemudaan, organisasi maupun pergerakan. Kita beri aplaus dulu untuk Bung Ilham Palesta. Wah, apa kabar Bung Ilham? Luar biasa Bung Blacknya ya. Kita kalau ketemu Bung Black ini rasanya gimana ya? Kalau dikulik-kulik oleh Bung Black ini gemeter gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam. Luar biasa. Pertanyaan sangat tajam. Tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Selalu aja Bang. Bung Ilham Palesta ini pemirsa dikenal juga dengan sebutan, dan teman-temannya yang lain itu ada Febri Habibie Asril, ada Elvis Presley, Faisal, Akew ya, itu dengan sebutan Bang Jago. Nah, Bang, saya mau tanya nih, kenapa bisa disebut Bang Jago nih? Ini mau dijawab serius atau main-main? Main-main enak. Jadi kami juga terkadang bingung kenapa banyak sekarang kawan-kawan itu panggil grup Bang Jago. Ya. Jadi berawalnya itu sebenarnya dari guyonan sih. Dari guyonan Bang ya. Guyonan, hobi diskusi, kumpul, keluar malam kan. Keluar malam, tapi kalau pulang ke rumah itu sayang istri. Takut. Jadi makanya ini kalau di luar berani nih Bang Jago, berani bener. Tapi kalau sudah sampai rumah menjadi suami yang baik. Suami yang baik. Karena grup ini kan kawan-kawan ini papa-papa muda. Papa muda. Bisa dikatakan suami-suami takut istri nggak Bang? Wah, kita itu bukan takut ya, lebih ke menghargai dan menyayangi. Iya. Kalau di luar berani nih, Lolok. kalau di luar berani, tapi ketika sampai di rumah kita menjadi seorang ayah yang baik. Yang baik ya. Tentunya kenapa Bang Jago ya, itulah Bang Jago. Jago di luar, di rumah dia tertib ya. Tertib administrasi. Tertib. Jadi itu alasannya. Gitu Ada hal lain mungkin bisa dikatakan kawan-kawan ini melihat bahwasanya wah, rombongan kalian ini jago-jago sekali mengkonsep untuk suatu hal, event apa pergerakan kayak gitu Bang. Iya, salah satunya di situ juga sih kenapa grup Bang Jago, karena mereka di kawan-kawan ini kan terkumpul dari berbagai macam profesi. Di sana kawan-kawan punya skill dengan profesinya masing-masing. Gimana ya? Ini makanya kita melakukan ini, udah Bang Jago, mereka jago dengan skill masing-masing. Artinya memang berangkatnya ini dari latar belakangnya tokoh pergerakan semua Bang ya. Dengan profesi yang basicnya ada di lingkungan dengan ada juga yang di praktisi hukum, akademisi. Ya, makanya kita karena hari ini jenuh melihat dengan berbagai lembaga-lembaga yang begitu namanya serem-serem ya. Hari ini kita coba membuat nama itu dengan grup. Ya udah, sambil guyon kita buat grup Bang Jago. Bang Jago itu asal muasalnya. Nggak mau serem kayak gitu. Nggak mau serem tapi lebih misalkan seperti Tiger Club gitu kan. Ngeri gitu. Lion Club. Jadi yang unik-unik Bang Jago kayak gitu Bang ya. Jadi dengan kesadaran kolektif kawan-kawan hari ini, ayo apa yang kita memiliki kemampuan, apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Dengan mempunyai konsep masing-masing, membangun sinergitas, apa yang bisa kita lakukan. Hari ini bicara tentang kegiatan, banyak yang dilakukan kegiatan oleh kawan-kawan. Seperti apa tuh Bang? Satu aja contohnya. Salah satunya itu ada Bung Febri Habibie Asril kan, sedang fokus dengan garapan di lingkungan dan agraria, ada perhutanan sosial. Bagaimana menciptakan ekonomi kerakyatan di tingkat pertanian dan perkebunan
dan mengelola kawasan ini agar mendapat legalitas. Itu salah satunya, itu yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kawan-kawan yang tergabung dalam Bang Jago tadi. Dan ada juga yang hari ini sedang mengkonsep untuk bagaimana menciptakan ekonomi kreatif di tingkat desa melalui pengembangan pariwisata di desa sehingga masyarakat itu lebih mencintai desanya. Artinya ada tumbuh ekonomi di sana, sehingga ini di masa pandemi ini kan menekan angka kriminal. Ketika COVID ini susah, keterbatasan bergerak. Artinya untuk mencari pendapatan dengan harga pertanian yang tidak stabil hari ini. Bagaimana kawan-kawan ini bisa menciptakan ekonomi tingkat desa, ya adalah membangun desa itu sesuai dengan potensi. Luar biasa. Membangun pariwisata, terus tentunya SDM-nya dulu. Ini konsep-konsep wali kota, bupati kayak gitu. Mudah-mudahan kan dari grup Bang Jago ini bisa menjadi kepala daerah. Ya, luar biasa, amin. Bisa bantu podcast kita lah kalau sudah jadi wali kota kan, atau bupati misalkan. Iya. Pernah berkonflik nggak sih Bang Jago ini? Karena kalian memiliki kalian satu nih, tapi kan pandangan kalian memiliki hal berbeda. Pernah berkonflik nggak secara internal kayak gitu? Ya kalau berkonflik Izin Bang, agak kesini dikit Bang, headphone-nya Bang. Gimana sih? Iya. Jadi kalau berkonflik di internal itu kita anggap itu biasa, pasti ada, dan itu kita anggap dinamika ya, dinamika. Bagaimana kita berkonflik, tentunya berkonflik ini yang positif. Artinya ada perbedaan pendapat yang harus kita carikan solusinya. Misalnya menggarap suatu project, pasti itu berkonflik dulu. Konflik ya. Berkonflik, namun ya kita tetap nggak adu otot nggak kan? Nggak. Berkonflik artinya mengadu. Saling tawar konsep aja. Iya, mengadu gagasan. Pada akhirnya kita mencari solusi dan formula yang lebih baik. Mungkin di situ aja ya. Kalau konflik-konflik lain nggak ada. Nggak ada. Karena kita berpikir hari ini karena ngebangun grup ini adalah semangat kolektif. Semangat kolektif, ya kesadaran yang. Apa sih tujuannya dari Bang Jago itu Bang? Tujuannya sih nggak muluk-muluk. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Itu aja. Apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Iya. Apa? Hari ini kan banyak kawan-kawan yang mengkritisi. Ya benar. Mengkritisi kinerja di tatanan pemerintahan. Tapi tidak pernah memberikan solusi. Hari ini apa yang dikritisi itu, dan apa yang mereka berikan solusinya, dan apa yang pernah mereka lakukan terhadap masyarakat. Coba kita merubah framing image ini. Hari ini kita mengkritisi, namun kita memberikan solusi. Contoh kecil. Jangan membuang sampah di situ. Tapi kita tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kita tidak menyediakan tempat yang benar untuk membuang sampah. Tempat sampah itu. Hari ini, contoh kecilnya kan. Bang, bukankah suatu kritik itu juga untuk semacam motivasi nih kepada pemerintah? Benar. Terkait solusi ya silakan pemerintah cari kayak gitu, Bang. Benar. Nah, hari ini kan mindset yang harus dirubah. Bagaimana kawan-kawan ini harus lebih visioner. Seperti apa itu Bang? Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan anak-anak muda hari ini. Bukan hanya sekedar mengkritisi, tetapi juga ayo kita tawarkan solusi ini kepada pemerintah kan, gitu kan. Kalau toh pemerintah tidak merespon dengan baik apa yang menjadi solusi kita coba dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, orang-orang di sekitar. Ayo kita ngebangun ini agar pemerintah ini tahu ini solusi yang kita anggap baik tadi. Itu aja sih, sebenarnya simpel sih hari ini. Apakah kritik itu salah Bang? Kritik nggak salah. Tetapi mengkritik dengan benar dan pada tempatnya. Seperti apa itu pada tempatnya itu Bang? Saya jadi bingung nih. Seperti kritik pada tempatnya itu seperti apa? Ya hari ini ya banyak kawan-kawan yang mengkritiki misalnya di pembangunan segala macam infrastruktur seperti itu ya. Tapi dia tidak pada tempatnya.
tidak pada tempatnya, dia menggunakan sarana-sarana yang tidak pas menurut saya. Ya. Sarana yang tidak pas itu seperti apa? Kan ngeri kita kalau sama Bung Black ini harus benar-benar mereka tidak pada pasnya, maksudnya gini loh. Mereka tidak memahami kondisi, tidak memahami permasalahan. Dengan bersosmed ini kan berbahaya kalau tidak dengan benar dan tepat, memiliki data, tidak punya data dan melemparkannya pada yang tidak tepat. Sekarang banyak sih kita melalui sarana-sarana yang memang langsung ke pemerintah ini, ya melalui konsep dong. Konsep. Hari ini tidak tepatnya karena apa? Tidak mengetahui data, tidak apa, langsung nulis di sosmed ya, di FB segala macam. Tapi mereka tidak memahami situasi. Coba diskusikan dulu, dikaji datanya seperti apa, sehingga apa yang menjadi kritik mereka tidak menjadi sia-sia, dan juga tidak gagal paham. Ini kan banyak yang kritik tapi tidak mengerti permasalahan, sehingga gagal paham. Kalau ditempatkan di sosial media, orang yang lain akan menangkapnya berbeda. Betul. Orang yang tidak paham mungkin wah ini benar, ternyata ini salah apa yang dikritik dia. Artinya tidak tepat di situ kan. Mungkin lebih ke situ, Bung Black. Jadi kayak gini Bang, kita tidak bisa menafikan loh Facebook itu tempat merupakan wadah publik untuk bermasyarakat, pemuda masyarakat menggunakannya untuk mengeluarkan undang-undang yang ada. Terlepas apa yang dikritiknya itu tidak hanya semacam harus direspon, cuman hanya sebagai keluh kesah saja. Seperti itu. Apakah bisa dikatakan kritik ketika hanya menyampaikan keluh kesah? Ya bebas tafsir dong. Ya kan? Bebas tafsir juga. Jadi kalau bicara ini tentunya bersosmed lah dengan benar. Karena lidah netizen ini luar biasa. Apa Bang Jago risih dengan kritik-kritik itu? Enggak. Enggak. Tapi saya lebih gini ya. Saya juga hobi kritik nih. Iya. Saya tahu juga karena Bang Jago dan kawan-kawan yang di dalam grup Bang Jago. Saya lihat itu kan orang-orang pergerakan semua. Dan saya juga sering melihat kritik-kritik halus yang dilemparkan. Misalkan adalah nyebut boyeng. Jadi kayak gini benar. Jadi kita bagian daripada kritik juga ya. Tapi kita harus memahami dulu sehingga penyampaian informasi di sosial media itu benar dan tepat. Sehingga ada edukasi ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat dengan benar. Sehingga mereka tidak gagal paham. Itu. Maksudnya gini loh. Berikanlah kritik yang benar. Ini nggak paham data ya. Kritik menyampaikan kepada ke sosial media ini kan menjadi konsumsi orang banyak bahkan mendunia. Yang kasihan orang yang salah menerima informasi sehingga ini menjadi hoak. Itu jangan sampai yang kritik itu menjadi hoak kayak gitu ya. Karena kan sekarang nih luar biasa banyak orang-orang yang karena jarinya bermain terlalu lincah, mereka tidak paham akhirnya terkena undang-undang ITE. Bung Ilham pasti sering juga bermain Facebook, pasti kan? Pasti. Nah, ada nggak kritik-kritik dari masyarakat kepemudaan itu benar hampir sama dengan perasaan Bung Ilham? Benar nih kritik. Pernah nggak membaca seperti itu? Benar. Ada. Pernah. Pasti. Ada. Bahkan kita kalau yang sudah kritiknya benar kita mendukung. Kalau ini untuk kepentingan orang banyak ya kan, kita dukung. Dukung ya? Iya. Jadi pernah menemukan hal itu Bang? Pernah. Kadang juga sedih ketika melihat kritik yang nggak jelas. Sehingga ini targetnya apa, orientasinya apa. Hari ini kita mengkritik, tentunya di dalam pergerakan ini harus punya orientasi yang jelas. Bermainin di segmen apa. Iya. Ini kadang-kadang nggak ngerti segmen. Orang bicaranya besok bicara tentang jual sayur, ngomong jual sayur. Besok tentang demonstrasi, bicara tentang, artinya dia tidak mempunyai segmen
segmen yang jelas. Oh. Hari ini kan kita butuh kritik yang jelas, segmen jelas, targetnya apa, ya kan? Benar. Kalau nggak punya target, Bung Black ini sendiri hari ini kan punya target. Oh iya. Nah, targetnya apa kayak gitu kan? Komen lah. Oke. Sekarang gini Bang Jago. Bang Jago ini grupnya diisi orang-orang teman-teman kepemudaan yang memiliki kapasitas dan integritas yang luar biasa lah. Apakah hanya Bang Jago ini untuk orang-orang ini saja, tidak menutup ruang untuk orang-orang lain bisa bergabung dengan Bang Jago? Ya, pada hari ini sih kita tidak tidak menutup ruang. Tidak menutup siapapun yang ingin sama-sama berkarya ya, dengan artinya ayo kita sama-sama lah apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak. Apa syaratnya tuh bisa bergabung? Nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Ya, syaratnya yang penting. Yang ngeritik tuh boleh gabung nggak? Boleh dong. Nanti ada penilaian. Enggak. Artinya semua orang ini bukan Bang Jago ini bukan grup yang punya apa yang gimana ya, yang punya syarat dan ketentuan, bukan, enggak sih. Sebenarnya berangkat dari keprihatinan, guyonan, candaan lah kita ya. Pada akhirnya yuklah kita jadikan ini sebuah berkomunitas namun tidak mempunyai ikatan yang ini ya. Sebenarnya ini ulah kawan-kawan semua grup Bang Jago. Cuman familiar Bang. Itu ya. Ya, familiar cukup dikenal lah kayak gitu. Ya selagi ini berdampak baik baik ya ke masyarakat ya sah saja lah, silakan aja mereka ini. Kalau memang ketika nama ini menjadi polemik di masyarakat, kita juga menolak kayak gitu. Bang, satu pertanyaan penting dari saya. Ya. Apakah Bang Jago didesain oleh seseorang yang memiliki kepentingan? Oh, kalau itu jauh. Artinya ini nggak ada yang green design seorang untuk kepentingan, untuk ngedorong atau langkah-langkah politik, kepentingan politik, enggak. Artinya itu saya bilang tadi berawal dari hobi kumpul, guyon-guyon, nanti kan pada akhirnya kita karena masyarakat melihat seperti ini. Personnya di grup Bang Jago itu memiliki kedekatan orang-orang elit politik. Seperti itu. Iya. Jadi bahwasanya semacam ini dibangun semacam green design lah untuk suatu hal kepentingan orang-orang yang di atas itu. Bagaimana Anda menyanggahnya nih Bang? Kepentingan siapa? Enggak. Kepentingan bersama mungkin. Kalau itu kan itu mungkin penglihatan aja. Penglihatan. Kalau kita nggak ada ke situ, artinya hari ini pure artinya untuk kepentingan bersama ya, bukan kepentingan seseorang untuk politik. Kalau kedekatan dengan elit-elit politik ya kita rasa itu biasa ngebangun relasi ya. Ngebangun relasi dan jaringan. Kalaupun nanti di ujungnya ada ketemu suatu kepentingan dan ini menjadi kepentingan masyarakat banyak, ya kenapa kita menutup ruang itu? Iya benar. Kira-kira kan luar biasa. Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan grup kita ini adalah hasil dari grand design, kepentingan politik seseorang, enggak. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ketika ke depan ini bisa menjadi kepentingan masyarakat, kepentingan kita, kenapa enggak? Benar. Ya kita mendorong itu. Kepentingan bersama artinya kan. Seperti itu. Satu lagi nih Bang Jago ini kalau setiap ada kongres, musda kayak gitu ya, pilkada pasti terlibat. Itu menawarkan diri atau memang dipanggil untuk terlibat dalam hal itu? Ya, jadi gini ya. Kalau bicara tentang ini agak ngeri sedap jawabnya ini. Cuma hanya saja kebetulan. Faktor kebetulan karena tadi kan ngebangun mitra, ngebangun jaringan. Akhirnya ada beberapa kawan-kawan di dalam konstelasi baik itu di
konstelasi ya musda ataupun di pilkada itu. Iya. Karena kawan-kawan mengajak sharing, pada akhirnya terbentuklah sebuah kebersamaan ini. Jadi kalau untuk meminta Enggak. kita nggak pernah meminta bahwa ajak aku dong terlibat dalam satu kegiatan ini, enggak. Artinya ya karena kawan-kawan tadi merasa mungkin percaya sama kita kan, percaya dan ada bidang yang kita mumpuni di situ. Iya. Makanya mungkin ya ketertarikan mereka ya Dengan person-personnya tersendiri. Ya. Karena memang di Bang Jago tuh diisi dengan kapasitas, kualitas, keahlian, skillnya masing-masing. Seperti itu ya. Saya tahu persis tuh Bang Febri itu gimana orangnya kan, meledak-ledak. Kalau Elvis gimana saya tahu. Kalau mungkin ini kan lebih semacam mediator kayak gitu. Ya. Sehariannya sih kalau kawan-kawan di Bang Jago itu kerjaannya apa Bang? Kalau pekerjaan sih macam-macam sih. Macam-macam ya. Ada dosen, akademisi. UPID ya? Iya. Ada lawyer. Banyak sih, ada sama kayak Bung Black. Ada wartawan. Jadi paket komplit kayaknya Bang ya. Paket komplit nano. Luar biasa ini. Bang Jago. Siap. 2002, 2003, 2024. Ya. Tahapan pilkada sudah semakin dekat. Benar. Apa yang ada dalam benak dari Bang Jago? Aduh, ini berat ya. Pertanyaan sangat berat. Jadi kalau bicara sudah hitung-hitungan ini kan, udah melihat konstelasi yang akan datang. Iya. Ya, hari ini sih kalau kita bicara itu, saya nggak berani terlalu jauh bicara tentang politik. Nah, bicara legitimasi kita siapa? Siapa lagi kita? Ya. Tapi Bang Jago selalu hadir dalam dunia pertarungan politik. Ya, kebetulan saja. Kebetulan. Artinya kalau melihat itu artinya sih kalau kita lebih ke sosialisasi edukasi politik yang baik. Edukasi politik. Itu penting ya edukasi itu. Edukasi politik yang baik hari ini. Bagaimana kawan-kawan anak-anak muda ini memang harus paham politik. Karena segala sesuatu kebijakan ini ditentukan oleh politik. Jangan lagi bicara politik praktis. Ya. Kawan-kawan ini banyak nih yang cara pragmatis nih, pertempuran hanya mengadu kekuatan, mengadu, namun tidak dengan didasari gagasan. Yang terpenting itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana menentukan sebuah pilihan di dalam konstelasi politik atau pilkada dan pileg dalam waktu dekat ini kan. Kalau kami sih lebih, apakah edukasi politik yang selama yang belakang-belakang ini nggak dapat gitu? Sudah lumayan ya. Kalau di masyarakat tantangannya sudah cukup cerdas ya. Namun ada satu hal lagi mungkin lebih baik lagi lah. Baik lagi. Ada beberapa daerah yang kita lihat hari ini kan memang ketidakpercayaan terhadap politik. Sebenarnya kalau kami menyikapi politik ini adalah sebuah cara berkomunikasi dan menentukan. Selama ini kan pernah terlibat terus nih dalam konstelasi politikan kan, ikut calonnya menang kayak gitu kan. Alhamdulillah. Apa sih dampaknya bagi rombongan Bang Jago sendiri? Apa yang didapat dari Bang Jago itu? Atau hanya cukup sebatas kepuasan menang? Nah sih, kalau bicara dapat hari ini, kita artinya mendapat ya salah satu kepuasan ya. Kita anggap sebuah prestasi lah ya kan. Ketika mendorong menang. Kan? Mendorong menang kan. Atau belum pernah merasakan kalah? Sejauh ini belum. Luar biasa. Nih mau pakai. Jadi kalau bicara apa yang kita dapatkan, tentunya kita mendapatkan komitmen yang untuk berdampak kepentingan masyarakat. Hari ini kita mendorong misalnya apa yang dilakukan kawan-kawan ini berdasarkan kepentingan untuk orang banyak. Hanya itu yang kita dapatkan. Kita mendorong komitmen kepada siapa sih yang pengen kita dorong, kepentingannya apa, kita menitipkan
program-program yang memang untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Itu aja sih. Kalau untuk yang lain-lain kita nggak memikirkan apa yang kita dapat, tapi apa yang didapatkan oleh masyarakat. Ini melalui tentunya melalui komunikasi politik dan memberikan komitmen. Nggak capek tuh kalau hanya untuk mengantarkan komitmen masyarakat aja. Ya kalau untuk mendapatkan yang lain itu anggap kita bonus ya kan? Dapat bonus. Ada dapat. Apa? Bahaya pertanyaan itu. Jadi alhamdulillah dapat bonus ya. insya Allah. Jadi kita tidak pernah mengharapkan itu. Oke, luar biasa. Ini Bang Jago, saya tuh lagi tanyaan saya. Kalian sudah mulai terjun ke arah ranah-ranah politik ya. Dan hampir bukan hanya dari Bang Jago aja sih, kepemudaan-pemudaan lain juga sudah mulai banyak. Iya. Caleg-caleg muda pun bermunculan. Seperti itu. Apakah kalian ingin menampilkan bahwasanya peran-peran orang tua itu sudah habis dengan banyaknya mulai pemuda-pemuda yang sudah terjun ke dunia politik seperti ini? Apakah masa-masa mereka yang udah tua tuh cukup, giliran kami, regenerasi kami, apa seperti itu ingin kalian tunjukkan? Mungkin bisa seperti itu ya. Karena hari ini kita melihat khususnya di Silampari ini, anak-anak muda yang berpotensi itu sudah banyak. Ya. Tentunya anak-anak muda ini hari ini lebih energik. Ya bukan berarti kita untuk membatasi yang tua enggak. Hari ini kan ada pada masa hari ini ya masa-masanya kawan-kawan yang memang sudah waktunya terjun ke dunia politik ya. Kenapa tidak kan? Seperti itu. Meskipun kurang pengalaman. Nah ini tentu harus kita garis bawahi. Mendorong kawan-kawan muda ini tentunya yang sudah mumpuni. Hari ini kan banyak nih, banyak kawan-kawan pemuda termasuk Bung Black ini juga sudah mumpuni. sudah bisa tuh didorong. Dengan kita dorong kemana? Mendorong untuk maju di konstelasi di perpolitikan bumi Silampari. Ampun Bang Jago. Jadi bukan membatasi. Ada masanya, ada zamannya. Oh benar. Ya hari ini anak-anak muda luar biasa. Mereka energi. Aku rasa kalau dibanding tua gerakannya lebih ini ya. Lebih gesit seperti itu ya. Tentunya biasa saja kan. Jadi bukan semanjam untuk penampikan yang tua tadi, bukan, nggak seperti itu kan? Karena sudah waktunya anak-anak muda untuk regenerasi lah. Regenerasi. Itu aja Bang Black. Iya. Ngeri ya aku sama Bang Black ini, luar biasa. Nguliknya tajam-tajam. Kalau nggak tajam nggak dinonton podcast kita. Bang Jago, apa sih yang ingin disampaikan kamu sebagai tokoh pemuda di situasi seperti saat ini kan? Karena kita lihat kembali lagi ke kritik bahwasanya banyaklah pemuda-pemudanya yang mengkritik pemerintahan. Nah seperti itu. Apa yang ingin disampaikan dengan Bang Jago? Walaupun itu sudah dibuka dari awal tadi kan, cuman lebih pinginnya itu seperti apa sih pemuda itu? Kalau hanya ingin menawarkan harus perlu data, harus perlu ini, seperti itu. Kayaknya pemerintah juga perlu loh dapat kritikan seperti itu agar tidak lengah kayak gitu. Ya. Jadi ya kalau bicara pemuda ini hari ini, kalau dari ini ya pemahaman saya, harusnya apa nggak ada kegiatan lain selain kritik? Bisa nggak kita berinovasi ya gitu kan? Lebih ke hal-hal yang memang ini adalah kegiatan nyata. Kritik sih sah-sah aja, siapa aja boleh kritik. Iya, ya itu. Itu kan. Silakan. Namun kritik ini yang memang benar-benar memberikan edukasi yang baik. Itu aja sih. Kalau saya simpel sih, Bung. Karena di zaman demokrasi ini kita nggak bisa ngebatasin orang untuk berbicara. Iya, benar. Silakan. Pemerintah juga wajib. Kita sebagai
agent controlling Iya, terhadap pemerintah. Iya. Kalau nggak ada kita siapa lagi? Kalau nggak ada anak-anak muda yang peduli terhadap kontrol pemerintah siapa lagi kan? Namun kontrollah dengan benar, Benar. mengkritiklah dengan benar. Apa yang menjadi permasalahannya tentu harus mempunyai kajian yang benar sehingga enggak blunder nih. Banyak kawan-kawan yang blunder. Ketika dia ngerti dia sendiri enggak paham dengan aturannya. Ya. Artinya kan apa? Ini juga apalagi dilakukan di sosial media. Artinya ini banyak yang baca nih. Ya. Jadi bebas tafsir katanya. Iya benar. Bebas tafsir sehingga ini ketemu orang yang tafsirnya salah gimana nih? Benar. Artinya kan kritiklah dengan ini ya, dengan edukasi yang baik. Tapi ada semacam keinginan nggak sih ketika itu yang tukang kritik, yang dikritik itu memberikan jawaban? Pasti ada keinginan kan? Benar. Karena benar kritik yang disampaikan tuh kadang tuh yang kita melihat status itu fakta realnya, oh memang benar yang dikritiknya, dan kita menunggu jawaban itu. Apakah harus pemerintah untuk memberikan jawaban itu? Tentu kewajiban pemerintah. Ketika pemerintah ini menurut saya ya. Ya, kritik itu lahir karena kan tidak ada adanya sumbatan bahwasanya tidak nyampe informasi yang dari pemerintah itu. Sekarang saya tanya kan, sudahkah melakukan komunikasi sebelum mengkritik? Seharusnya komunikasi dulu ya dengan dinas-dinas terkait kayak gitu ya. Kalau memang tidak ketemu jalan ini ya kita paham lah kawan-kawan ini kawan-kawan anak muda sekarang ini dominasi dengan tokoh-tokoh pergerakan semua. Benar. Mereka mempunyai langkah-langkah tersendiri. Benar. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah mereka komunikasi dengan OPD terkait, misalnya dengan apa? Iya. Benar. Kebanyakan ini enggak komunikasi, enggak ada konfirmasi. Hanya melihat bentuk fisik infrastruktur seperti itu ya. Itu. Hari ini kan yang kita lihat itu. Tiba-tiba ngelihat nggak ada kajian langsung bilang, oh ini. Iya benar sih. Bang, boleh saya tanya sesuatu bang? Boleh. Agak persen ya. Nah. Ini pakai baju loreng-loreng ini apa maksudnya bang? Apakah ini sip Palestina kayak gitu? Ya kebetulan saja. Kebetulan aja baju yang disiapkan oleh istri tersayang tadi. Iya, memang udah nyampe. Saya mau podcast nih ya. Jadi luar biasa penampilan Bung Ilham Palesta pada hari ini ya, keren banget kayak. Luar biasa, Bung Black juga luar biasa ya. Baju baru bang. Baik pemirsa, udah hampir setengah jam kita bersama dengan Bung Ilham Palesta. Saya tidak ingin mengulik habis ya, karena saya yakin saya akan memiliki momen dan episode tersendiri ke depannya akan menghadirkan kembali Bung Ilham Palesta. Tentu dengan kapasitas dia sebagai kumpulan dengan rombongan Bang Jago yang memiliki skill, keahlian masing-masing seperti itu. Jadi tetap penasaran terus episode apa saya akan mengundang kembali Bung Ilham Palesta. Cuma untuk pada hari ini kita cukup batas ini. Bung Ilham Palesta, closing statement dong. Closing statement ya. Apa yang ingin disampaikan? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Luar biasa pemirsa. Lakukan yang terbaik. Itu pesan dari Bung Ilham Palesta. Baik pemirsa, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita di podcast Silampari. Jangan lupa tonton terus podcast Silampari. Beri kami support yang baik dengan caranya subscribe, notifikasinya dihidupkan, ataupun komentar-komentar maupun kritik dan saran akan selalu kami dengar agar podcast kami ini tetap berjalan dengan baik. Mungkin sampai di sini pemirsa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam corona Bung Jago. Bang Jago luar biasa.